Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal USP tahun 2020 Matematika Peminatan untuk nomor 1 sampai 10. Perhatikan soal nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 pangkat x min 1 tambah 1. Tentukan nilai dari f min 1. Ini berarti nilai x-nya tinggal diganti dengan min 1. Jadi, f min 1 ini akan sama dengan 2 pangkat min 1 kurang 1 tambah 1. Hasilnya menjadi 2 pangkat min 2 tambah 1. Ini pangkat negatif kita ubah ke pangkat positif, jadi sepernya. Jadi 1/2 pangkat 2 tambah 1. Ini menjadi 1/4 tambah 1. Disamakan penyebutnya, lalu kemudian dijumlahkan, hasilnya menjadi 5/4. Jadi jawabannya untuk nomor 1 adalah 5/4. Berikutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 merupakan bentuk dari persamaan eksponen. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Maka tentukan nilai dari min 4X-nya. Sekarang kita lihat, untuk menyelesaikan persamaan eksponen, pada dasarnya adalah ruas kiri dengan ruas kanan dijadikan satu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Jadi, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya akan sama. Ini berarti kita jadikan bilangan pokok yang sama. Ini adalah pangkat 2 berarti. Ingat lagi sifat eksponen, kalau dia ada di bawah, kita naikkan ke atas, pangkatnya akan menjadi negatifnya. Ini jadi 2 pangkat min 2x. Pangkat lagi 1/3. Ini akan jadikan bilangan pokok 2, jadi 2 pangkat 3, pangkatkan lagi x. Jadi 2 pangkat 3x pangkat lagi 2 dibagi 2 pangkat 4 x min 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jika dibagi, maka pangkatnya akan berkurang. Ini berarti nanti ruas kiri dengan ruas kanan sudah satu bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Berarti pangkatnya sama. Ini kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya akan berkali. Jadi ini akan menjadi min 2/3x. Sama dengan ini menjadi 6x dikurang 4x min 2. Ini kita sederhanakan jadi min 2/3x sama dengan 6x min 4x plus 2 plus 8 ya. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini berarti kita kalikan 3, hasilnya menjadi min 2x sama dengan 6x dikurang 4 jadi 2x kali 3 menjadi 6x tambah 24. Pindahkan ruas jadi min 8x sama dengan 24. Karena diminta min 4x berarti ini kita bagi 2. Jadi min 4x akan sama dengan 12. Jawabannya adalah yang D. Sekarang soal nomor 3. Nomor soal 3 ini merupakan pertidaksamaan eksponen. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen yang harus kamu ingat adalah cara mengerjakannya hampir sama dengan persamaan eksponen, hanya bedanya itu tergantung bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka dia A pangkat P lebih dari A pangkat Q, hasilnya akan P-nya lebih dari Q. Jadi dilihat ya, kalau bilangan pokoknya dia lebih dari 1, maka pangkatnya tanda pangkat akan mengikuti tanda dari pertidaksamaan di soal. Kalau hanya antara 1 dari 0 sampai 1, jadi A pangkat P lebih dari A pangkat Q, maka di sini menjadi P kurang dari Q. Tanda pada pertidaksamaan berbeda dengan tanda pada pangkat. Jadi ketika kita menyelesaikan ini, kita lihat ini adalah bilangan pokoknya pangkatnya setengah. Yang ini pangkatnya 2. Jadikan bilangan pokok yang sama. Boleh jadikan setengah, boleh jadikan 2. Yang lebih aman adalah jadikan dia lebih dari 1. Jadi tanda itu akan tetap sama. Tanda di pertidaksamaan dengan tanda di pangkat. Jadi ini Ibu jadikan 2 pangkat min 1. Pangkat lagi x tambah 2. Dikurang 2 pangkat x kuadrat min 2x min 8. Ini lihat ya, bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda di pangkat akan sama. Jadi min x min 2
kurang dari X kuadrat min 2X min 8. Jadi hasilnya di sini min X kuadrat tambah 2X tambah 8 dikurang X dikurang 2 kurang dari 0. Jadi min X kuadrat tambah X tambah 6 kurang dari 0. Nah ini berarti kalau difaktorkan, ini akan menjadi kurang dari 0, ini akan menjadi min X, ini X. Berarti di sini hasilnya adalah min 3 min 2. Jadi min X min 2 sama dengan 0, min X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 2, atau X min 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan 3. Baru kemudian diletakkan dalam satu garis bilangan. Kita letakkan dalam satu garis bilangan, berarti ini adalah min 2, ini 3. Kita lihat di sini, kalau ibu boleh ambil titik uji, boleh juga kamu lihat yang paling kanan. Paling kanan ini lihat, ini min, ini plus. Negatif kali positif hasilnya negatif. Maka di sini paling kanan akan jadi negatif, positif, negatif. Dia minta kurang, berarti kalau kurang adalah daerah negatif yang diminta. Berarti penyelesaiannya adalah di bagian kiri dengan di bagian kanan. Jadi X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Jawabannya yang A. Lalu kemudian soal nomor 4 ini adalah soal mengenai bilangan berpangkat. Berat badan radioaktif yang tersisa setelah T tahun dinyatakan dengan rumus WT sama dengan W0 kali 2 pangkat min T per 500. Agar berat badan radioaktif yang tersisa tinggal setengahnya, karena tinggal setengahnya, berarti ini kamu lihat dia tinggal setengahnya. Jadi di sini WT-nya ini tinggal setengah dari WO. Tinggal setengah dari WO. Maka di sini kita buat dulu rumusnya. Jadi WT sama dengan W0 kali 2 pangkat min T per 500. Jadi ini ibu ubah ke bentuk setengah WT, setengah WO jadinya ya, dikali WO kali 2 pangkat min T per 500. Ini sama-sama ruas kiri dengan ruas kanan punya WO. Ini ibu ubah jadi 2 pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat min T per 500. Ruas kiri dengan ruas kanan sudah merupakan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya sama. Jadi min 1 sama dengan min T per 500. Jadi T-nya akan sama dengan 500 tahun. Ini kali silang ya. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, nomor 5, ini adalah soal dari grafik fungsi logaritma. Nah ini kalau soal seperti ini sebenarnya tinggal kamu substitusi aja titiknya. Ini cara yang paling mudah, mana yang memenuhi persamaan. Berarti kita lihat di sini 1,1. Tapi kalau dia X-nya kita masukkan 1, berarti ingat lagi ya bilangan kalau dia logaritma. Kalau dia kita punya A pangkat C sama dengan B, ini maka A log B sama dengan C. Jadi kalau di sini kita masukkan 1, 2 log 1, mestinya hasilnya adalah 0. Tapi di sini hasilnya 1, berarti dia akan bertambah 1. Maka jawaban yang sesuai kalau ketika kalian masukkan ini adalah jawabannya yang C. Setelah kalian substitusi. Sekarang lihat nomor 6. Ini adalah persamaan logaritma. Ingat lagi kalau persamaan logaritma dia harus ingat lagi syarat numerusnya ya. Jadi kalau kita punya persamaan logaritma di sini, ibu punya di sini misalnya adalah A log B sama dengan C. Ini dia punya syarat. Ini punya syarat ya. Syaratnya A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh 1, lalu B-nya harus lebih dari 0. Ini syarat ini harus dipenuhi. Nah ini kalau dia sudah seperti ini, berarti kita punya nantinya kalau untuk persamaan logaritma A log B sama dengan A log C. Ini dilihat ya, berarti ini akan menjadi B-nya akan sama dengan C. Jadi untuk logaritma nanti kalian lihat di sini
dia harus bilangan pokoknya sama. Lalu kalau bilangan pokoknya sama, maka numerusnya akan sama, B-nya akan dengan sama. Tapi di sini dia punya syarat. Ini dilihat lagi dengan syarat, A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh 1. Salah tulis Ibu ya, ini A-nya tidak boleh 1. Lalu di sini kita lihat lagi, ini tidak boleh 1. Lalu di sini B-nya harus lebih dari 0 dan C-nya juga harus lebih 0. Numerus tetap harus lebih dari 0. Berarti kita punya di sini, ini adalah 3 log 2x kuadrat min 3x tambah 18. Itu akan sama dengan 3. Ini ya, akan sama dengan 3. Berarti kalau kita jadikan di sini, boleh juga gunakan sifat logaritma. Jadi 2x kuadrat min 3x tambah 18 jadi 3 pangkat 3. Jadi 2x kuadrat min 3x tambah 18 dikurang 27. Itu akan sama dengan 0. Ini jadi 2x kuadrat min 3x min 9 sama dengan 0. Nah, kita harus cari x1, x2. Tapi ingat ini yang ditanya adalah 2x1, x2. Berarti ingat rumus jumlah dan hasil kali, x1 kali x2 itu rumusnya adalah C per A. Berarti di sini C-nya adalah min 9, A-nya adalah 2. Jadi min 9 per 2. Jadi 2x1, x2 ini akan menjadi min 9. Maka jawabannya yang sesuai adalah yang A. Ini ya, jawaban yang sesuai adalah yang A. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini nomor 7. Ini adalah pertidaksamaan eksponen. Diingat lagi, hampir sama dengan pertidaksamaan eksponen dengan logaritma, dia hampir sama. Tergantung dari bilangan pokoknya. Jadi kalau kita punya di sini bilangan pokoknya lebih dari 1, maka kalau dia bentuknya A log B sama lebih dari A log C, bilangan pokoknya sama, maka di sini akan menjadi B-nya lebih dari C. Tapi dengan syarat tadi ya, numerusnya juga harus diingat. Jadi kalau 0 kurang dari A kurang dari 1, maka ini menjadi A log B lebih dari A log C. Maka di sini B-nya akan kurang dari C. B-nya akan kurang dari C. Ini dia punya syarat ya, dengan syarat A-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh 1, lalu B-nya harus lebih dari 0 dan C lebih dari 0. Ini syaratnya harus memenuhi. Berarti di sini kita lihat ini bilangan pokoknya adalah pecahan. Berarti kalau bilangan pokok pecahan tandanya lebih. Jadi di sini Ibu tulis dulu soalnya 0,5 log x kuadrat min 3x lebih dari 0,5 log 12 min 2x. Maka di sini menjadi x kuadrat min 3x kurang dari 12 min 2x. Karena bilangan pokoknya adalah pecahan. Ini kita selesaikan, jadi x kuadrat min 3x min 2x min 12 kurang dari 0. Jadi ini x min 5x kurang, oh ini jadi tambah ya, ini pindah jadi tambah, jadi ini min x, ini menjadi min x. X kuadrat min x min 12 kurang dari 0. Jadi x min 4, x min 3, x plus 3 kurang dari 0, jadi x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan min 3. Ini baru penyelesaian dari soal pertidaksamaannya. Berarti sekarang kita lihat syaratnya. Syaratnya numerusnya semua harus lebih dari 0. Jadi kita lihat di sini syarat. Yang pertama x kuadrat min 3x harus lebih dari 0. Berarti ini kita faktorkan, jadi x min 3 lebih dari 0, jadi x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 3. Syarat yang ini juga harus lebih dari 0. Jadi 12 min 2x lebih dari 0, min 2x lebih dari min 12, x-nya kurang dari 6. Ketika dibagi dengan negatif atau dikali negatif, tanda pertidaksamaan harus diubah. Nah ini, ketika ini selesai, ini penyelesaiannya adalah irisan dari ketiga permasalahan ini. Jadi berganti dulu dengan warnanya, biar kamu lihat. Jadi irisannya adalah penyelesaian dari ketiga permasalahan ini. Jadi ini penyelesaian yang pertama,
harus beririsan dengan penyelesaian kedua dan yang ketiga. Ini Ibu buat dalam satu garis bilangan. Yang paling kiri itu adalah nilai yang paling kecil. Paling kecil berarti nilainya adalah min 3. Ini min 3. Lihat ya, ini min 3, berarti di sini tanda ini mengikuti tanda pertidaksamaan, berarti ini adalah bulat kosong. Lalu kemudian setelah min 3 adalah tanda 0. Ini 0. Ini juga bulatnya kosong. Lalu dia 3. Kemudian 4. Satu lagi dia 6. Kita lihat di sini ya. Ini harus irisannya. Yang pertama X kurang dari 6. Kurang dari 6 maka jawabannya akan seperti ini. Ini untuk X kurang dari 6. Ini Ibu beri tanda dia seperti ini. Lalu yang berikutnya kita lihat di sini adalah Ibu ganti warna hitam. Yang berikutnya kita lihat ini X-nya itu harus lebih. Ini lebih yang kedua, yang warna hitam itu lebih. Kalau lebih itu berarti di sini kita lihat ini positif. 0 dengan 3. Lihat 0 dengan 3. 0 dengan 3 ya. Atau kalau kamu bingung Ibu pindahkan satu-satu. Ini 6 berarti dia minta kurang akan seperti ini. Kalau yang ini berarti ini antara 0 dengan 3. 0 dengan 3 paling kanan. Lihat paling kanan positif kali positif berarti kanan positif, negatif positif. Dia minta lebih berarti jawabannya akan seperti ini. Berarti yang ini dia akan lebih dari 0. Kurang dari 0 lebih dari 3. Ya, lalu yang ini dia jawabannya akan seperti ini. Nah, ini dia min 3, ini 4. Kita lihat positif kali positif. Positif paling kanan dia positif, negatif positif. Dia minta kurang. Berarti antara min 3 dengan 4. Yang berikutnya berarti dia di antara min 3 dengan 4. Kita lihat di sini. Berarti antara min 3 dengan 4. Ini min 3, ini adalah 4. Nah, penyelesaian itu yang dipunyai ketiga-tiganya. Berarti ini kita lihat dan satu lagi yang ini. Berarti jawabannya min 3 kurang dari X kurang dari 0 atau 3 kurang dari X kurang dari 4. Ini adalah penyelesaiannya. Jadi min 3 kurang dari X kurang dari 0 atau 3 kurang dari X kurang dari 4. Nah, sekarang kita lihat untuk nomor 8. Nomor 8 kita ke soal dia vektor. Diketahui vektor P dan vektor Q dan vektor R. Tentukan hasil dari P kurang 2Q tambah R. Ini bentuknya dia dibuat dalam bentuk vektor basis. Sekarang kita ubah ke bentuk vektor kolom yang lebih mudah menghitungnya. Jadi P dikurang 2 vektor Q tambah R. Berarti tinggal kita tulis dalam bentuk vektor kolom. Berarti ini 3 min 6 min 4 dikurang 2. Yang ini berarti 2 min 1 3 ditambah R. Berarti di sini 4 min 2 1. Nah, ini menjumlahkannya itu sama seperti pada matriks. Jadi penjumlahan, jadi jumlahkan dengan yang seletak. Kita buat di sini 3 dikurang 4 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 3. Min 6 dikurang 2 kali min 1 berarti plus 2. Min 6 tambah 2 berarti hasilnya adalah min 4. Min 4 dikurang 2 berarti hasilnya menjadi min 6. Min 4 dikurang 6 min 10 ditambah 1 min 9. Ini jawabannya dia seperti ini. Berarti karena jawabannya seperti ini kita lihat tidak ada yang memenuhi tapi ada faktor yang dikeluarkan. Jadi ini jadi 3 1 min 2 min 3. Jadi 3 1 itu jadi I min 2J tambah dikurang ya, harusnya dikurang 3K. Jadi 1 min 2I min 3K. Jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk soal nomor 9. Ini adalah pembagian ruas garis. Nah, diketahui titik P, Q, dan R terletak di antara PQ dengan perbandingan PR banding PQ sama dengan 2:3. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau Ibu punya misalkan di sini, ini Ibu ambil rumusnya adalah PQ ya. Gak apalah PQ. Ini titik P, ini titik Q,
lalu titik R-nya misalkan Ibu letakkan di sini. Maka ini kita buat vektor posisinya, berarti vektor posisi ke titik pangkal, ini O, ini perbandingannya dalam M dan N, berarti ini vektor posisi P, vektor posisi R, vektor posisi Q. Maka rumus ini lebih mudah untuk menghitungnya adalah dengan, ingat ya, tapi syaratnya harus dibuat seperti ini. PR banding RQ. Lihat, ini harus sama. Ini harus M banding N. Maka tinggal yang dekat dengan dekat, yang jauh dengan jauh. Jadi R itu akan sama dengan M kali Q ditambah N kali R dibagi M tambah N. Ini harus seperti ini. Jadi dikalikannya dia harus bersilang begini. Nah, itu untuk mencari vektor R-nya di vektor R. Berarti kalau dia seperti ini belum ya. Ini dia buatnya seperti ini. Ini titik P, ini Q, ini titik R terletak di antara ini R. PR 2, PQ-nya 5. PQ-nya 5. Maka di sini akan jadi 3. Jadi PR banding RQ itu akan sama dengan 2 banding 3. Baru kita buat R-nya. Jadi R sama dengan 2. Yang dekat dengan dekat, jauh dengan jauh. Jadi 2Q tambah 3P bagi 5. 5 dapat dari 2 tambah 3. Baru kamu ganti dengan vektor posisinya. Jadi jika kita masukkan vektor R sama dengan 2 dikali vektor Q-nya menjadi min 6, 12, 4, vektor posisinya ditambah 3 kali P-nya menjadi 4, min 3, 4. Dibagi 5. Jadi vektor R akan sama dengan 2 kali min 6, min 12. Min 12 ditambah 12, jadi hasilnya akan jadi 0. 2 kali 12, 14. 14 ditambah min 9, jadi hasilnya adalah, ini 2 kali 12, 24 ya. 24 dikurang 9, berarti hasilnya adalah 15. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 12, hasilnya 20. Dibagi 5. Jadi vektor R-nya adalah 0, 5, 4. Jadi koordinat R itu adalah 0, 5, 4. Ini koordinat L-nya. 0, salah tulis ya. Bukan 5 ini ya. Dibagi 5 ini hasilnya 3. Salah hitung Ibu. Berarti ini hasilnya 0, 3, 4. Ini 0, 3, 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang untuk soal nomor 10. Proyeksi vektor U pada V. Sekarang kalau proyeksi itu dia ada 2. Jadi kalau dia bilang proyeksi U pada V, ini pada V ya, dia ada 2. Ada proyeksi skalar atau panjang vektor. Ini proyeksi skalar. Proyeksi skalar itu berarti di sini C itu akan sama dengan, kalau U pada P berarti U kali V dibagi panjang dari U, panjang dari V. Lihat ya, ini dia seperti ini. Ini kalau dia proyeksi skalar. Kalau dia proyeksi vektor, di sini proyeksi vektor, itu akan berbentuk vektor jadinya. Proyeksi vektor, ini menjadi vektor C, akan sama dengan U kali V dibagi V kuadrat kali V. Panjang V kuadrat kali V. Ini dilihat ya. Jadi kalau U pada V, ini yang di bawahnya akan V. Ini dilihat di sini. Nah, dia minta proyeksi vektor. Jadi ini vektor C akan sama dengan U kali V dibagi panjang V kuadrat kali V. U kali V berarti ini tinggal dikalikan saja. Jadi ini vektor U-nya Ibu tulis dulu jadi 1 min 1, 3. Vektor V-nya ini adalah 5, 1, 2. Jika perkalian vektor itu tinggal dikalikan yang seletak. 1 kali 5 ditambah min 1 kali 1 ditambah 3 kali 2 dibagi, ingat panjang vektor itu tinggal diakarkan. Akar dari
Karena panjang vektor V tinggal jadi 5 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini panjang vektor P. Kemudian dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Kali vektor V. 5, 1, 2. Ini kita hitung ya. 1 kali 5, 5 dikurang 1 tambah 6. Berarti hasilnya menjadi 10. 25 tambah 1, 26 tambah 4, jadi hasilnya adalah 30. Akar 30 dikuadratkan jadi 30. 5, 1, 2. Jadi ini hasilnya menjadi 1/3 dari 5i tambah j tambah 2k. Maka jawaban yang sesuai ini menjadi 1/3 5i tambah j tambah 2k. Nah, ini jawabannya. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.